Halo teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di stasiun Cirebon dan tepatnya saat ini saya sedang berada di peron jalur 5, tempat dari keberangkatan kereta api Cakrabuana yang ada di belakang saya. Kali ini saya nggak mau naik kereta, tapi kali ini saya alhamdulillah dapat berkesempatan untuk mereview salah satu kereta makan yang menurut saya ini salah satu yang paling cantik teman-teman, yaitu kereta makan hasil modifikasi karya Balai Yasa Tegal yang mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah lihat di Argo Sindoro dan saat ini ada di Argo Merbabu, sekarang ada juga di kereta api Cakrabuana per tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 27 Juni 2025. Dan mungkin nanti keesokan harinya juga akan tersedia di kereta api Gunung Jati. Nah, seperti apa kereta makan modifikasi Balai Yasa Tegal ini? Mari ikuti review ini. Sedikit informasi tentang kereta api Cakrabuana untuk teman-teman semua. Jadi kereta api Cakrabuana ini merupakan salah satu dari 6 kereta baru yang hadir pada tahun 2025 dengan relasi Cirebon Gambir PP atau ada pula yang sampai ke Purwokerto. Kereta api Cakrabuana ini merupakan salah satu perpecahan dari kereta api Argo Cirebon selain KA Gunung Jati yang relasinya diperpanjang. Apabila Gunung Jati diperpanjang sampai ke Semarang, Cakrabuana ini diperpanjangnya sampai ke Purwokerto. Maka dari itu layanan kelasnya tetap sama, yakni ada kelas ekonomi dan kelas eksekutif dengan armada New Image generasi tahun 2016 dan 2017. Ini dia teman-teman rangkaian kereta api Cakrabuana yang sekarang kereta makannya sudah digandeng dengan kereta makan modifikasi hasil karya Balai Yasa Tegal. Dari eksteriornya kita bisa lihat ini stripnya warna Tosca seperti kereta eksekutif New Generation modifikasi dari karya Balai Yasa Manggarai yang sekarang digandeng di KA Madiun Jaya ya. Nah, ini stripnya ala-ala New Generation kayak gitu ya, memanjang mengikuti strip kacanya dari depan sampai ke belakang, dan pintunya juga yang saya lihat sih warna Tosca juga seperti New Generation modifikasi eksekutifnya di KA Madiun Jaya. Dan sekarang ini punya Cirebon sekarang sudah digandeng di KA Cakrabuana dan mungkin keesokan harinya digandeng juga di KA Gunung Jati yang mungkin kalian tampilan kayak gini sebelumnya sudah pernah lihat di KA Argo Sindoro dan saat ini ada juga di KA Argo Merbabu. Kalau kita lihat seri kereta makan yang digunakan di kereta ini adalah M1-08604CN, di mana kereta makan ini sebelumnya adalah kereta bisnis punya Cirebon teman-teman, dibawa ke Balai Yasa Tegal untuk dimodifikasi menjadi kereta makan jenis New Generation modifikasi ini ya. Saya nyebutnya kayak gitu aja karena strippingnya ini mirip banget New Generation teman-teman. Ciri khasnya itu ada stripping di atas dan bawah kacanya, di list kacanya. Cuman kali ini yang biasanya kereta makan New Generation itu warna pink, magenta, ini warna Tosca. Manis sih warnanya. Dan apabila sebelumnya kelas bisnis itu trademarknya E dan boginya masih K5, di sini karena sudah dimodifikasi jadi boginya diganti dan kecepatan maksimalnya meningkat menjadi ke 120 km per jam teman-teman. Ditandai dengan trademark F di sini ya. Untuk bobot maksimalnya seberat 37 ton dan boginya sekarang yang sebelumnya menggunakan K5 sekarang menggunakan K10 yang paling baru. Ini ada langsiran loko CC20656 Depo Cirebon melangsir kereta makan M1-01702. Ini yang sebelumnya kereta makan yang dilangsir ini digunakan di kereta api Cakrabuana yang sebelumnya ya, sebelum dipasangkan kereta makan New Generation modifikasi ini. Dan ada satu K3 di belakang ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam yuk. Ini kereta makannya sudah dinyalakan dan sekarang yang terbaru kereta makannya apabila kita ingin masuk membukanya dengan tombol otomatis. Nah, ini dia. Yang sebelumnya kita tarik-tarik engsel sekarang sudah pakai otomatis teman-teman. Dan ini dia interior kereta makan modifikasi karya Balai Yasa Tegal. Di sini terdapat ruang operator dan ini adalah pintu untuk ruang krunya. Di sini ada troli pantry di kereta makannya yang nanti akan diedarkan di satu rangkaian kereta ini dan kita bergerak ke dalam yuk. Tapi sebelum ke dalam saya mau lihat ukiran ini. Sebenarnya bukan ukiran sih, kayak semacam akrilik tapi dibalur dengan motif batik kayak gini. Kalau batiknya Mega Mendung cakep sih.
ciri khas Cirebon banget kalau Megamendung ya. Oh iya, tirainya sekarang ini sudah menggunakan tombol elektrik yang ada di bawah sini teman-teman. Nanti kita coba di tengah ya untuk tirainya, dan kita mau ke tengah dulu. Nah, ini dia dalamnya dari kereta makan modifikasi karya Balayasa Tegal. Sudah benar-benar mirip seperti kereta New Generation terbaru, di mana di pilar-pilar antar jendelanya terdapat motif batik. Bedanya kalau yang New Generation itu benar diukir, kalau ini hanya akrilik ditempel dengan motif batik saja, dan di atasnya juga ada motif-motif batiknya. Ambient light-nya juga cakep banget, warna warm white kayak gini. Dan fasilitasnya kita bisa lihat di sini ada kursi dan meja makan tentunya, dan detail kecil di kereta makan terbaru juga dihadirkan di sini, di mana ada coakan yang menonjol di samping tatakan jendelanya. Ini memudahkan banget kalau kita makan di area mejanya ini bisa bersih banget, dan untuk tempat tisunya dan barang-barang lain bisa ditaruh di sini teman-teman. Jadi ini detail yang benar-benar saya apresiasi banget. Dan yang tadi saya bilang, jendelanya apabila di kereta makan New Generation terbaru itu masih menggerakkan tirainya secara manual, ini pakai tombol teman-teman, kayak di kereta kompartemen. Nah, otomatis turun. Di sini ada beberapa tombol. Ini ada tombol bawah, tengah, dan atas. Atas untuk menaikkan, tengah untuk menghentikan laju tirainya, dan bawah untuk menurunkan tirainya. Kayaknya lebih canggih deh dari kereta makan New Generation. Gokil sih. Selain itu, di bawahnya juga terdapat stop kontak yang kita bisa gunakan untuk ngecas HP dan alat elektronik lainnya. Cuman di sini kayaknya lebih sedikit ya. Yang biasanya kalau kereta makan itu yang kapasitas 4 orang itu terdapat 4 colokan, ini hanya 2 teman-teman. Dan tipenya ini masih tipe colokan Indonesia ya, belum tipe colokan yang universal kayak di kereta New Gen. Detail kecil lagi yang berbeda dari kereta New Generation yang asli atau versi stainless steel, di mana kalau yang stainless steel New Generation di sininya ada motif batiknya teman-teman. Tapi untuk kereta modifikasi New Generation yang untuk kereta makan, ini hanya polosan warna coklat aja, dibalur di bawahnya dengan warna krem. Padahal ya kalau pilar-pilar ininya diganti batik Megamendung sama ini Megamendung, jos banget. Jos banget, jadi kayak Cirek zaman dulu ya. Cirek zaman dulu, ciri khas banget Cirebon ya. Iya, makanya identitas Cirebon banget kalau kayak gitu ya. Nah, selain itu terdapat juga meja pantry untuk kru menyiapkan makanan untuk para penumpang di kereta makan ini ya. Dan tampilan pantry-nya pun ini sudah seperti kereta New Generation terbaru teman-teman, di mana di sini ada ukiran batiknya, dan pantry-nya memanjang, areanya juga lebih luas ya untuk kru menyiapkan makanan. Dan tetap seperti biasa, ciri khas kereta makan New Gen itu, di mana di atas ini terdapat pajangan-pajangan menu yang mungkin nanti pelanggan bisa memilih menu yang ada di sini ya. Tinggal lihat aja di sini teman-teman, ada Sugeng Parahyangan Legend, saya sapi lada hitam, hot beverage-nya mungkin ada premium tea, cappuccino, dan yang lain-lain, ada bakso enak juga gitu. Mantep sih, udah kayak kereta New Gen ala-ala ya. Ini juga banyak teman-teman RF nih yang merekam momen pergantian kereta makan ini di Cakrabuana ya. Nah, sekarang kita bergerak ke belakang ya. Bergerak ke belakang, ini ada ukiran motif lokomotif D1410 yang biasa dipakai Jaladara ini. Lokonya Jaladara jadi pajangan di sini. Dan selain itu di sini ada monitor untuk iklan-iklan produk makanan yang ada di kereta makan ya. Jadi kalian selain memilihnya lewat meja pantry, bisa juga memilih lewat menu yang ditampilkan di monitor ini. Tapi perlu jadi catatan nih buat kalian yang mungkin akan makan di dalam kereta makan ini, mungkin kalian bisa hindari pilih kursi di sebelah sini. Walaupun fasilitasnya tetap lengkap, tetap tersedia kursi, meja, dan di bawahnya ada colokan juga di sebelah sana, tapi tidak mendapat porsi jendela seperti di kursi yang lainnya teman-teman. Hanya memandang monitor menu aja di sini. Tapi ya nggak gimana ya, kalau terpaksa nggak ada tempat lagi ya mau nggak mau di sini sih untuk makan di kereta makannya gitu. Selain itu untuk fitur keamanan tersedia juga CCTV untuk keamanan di ruang kereta makan ini ya. Kita bergerak ke sebaliknya. Di sini ada musola juga yang ternyata musolanya cukup lega teman-teman. Ini mungkin bisa 2, 3, atau 4 orang yang bisa sholat dalam satu waktu di tempat ini.
Untuk fasilitasnya tetap ada cerminnya dan di sini ada tempat perangkat alat sholatnya. Dan di pintu sebaliknya juga ini kalau kita keluar masuk kereta makan sudah menggunakan tombol otomatis. Set. Pakai tombol ya sekarang ya, walaupun di sini ada gagang untuk menggerek atau menggeser, tapi untuk kereta makan ini sekarang keluar masuknya sudah menggunakan tombol teman-teman. Jadi jangan dipaksa ditarik atau didorong ya, sudah menggunakan tombol untuk buka tutupnya. Loh, ini nggak bisa nutup. Otomatis mungkin ya nanti. Dan ternyata untuk peranti sendal wudhunya terletak di sebelah sana. Dan ini ada space yang masih cukup lega sebenarnya teman-teman. Mungkin ini bisa digunakan juga untuk kompartemen tambahan ya. Kalau kalian membawa barang bawaan yang besar atau cukup banyak. Mungkin bisa hubungi kru yang bertugas di dalam keretanya nanti ya. Mungkin ini detail kecil ya, tapi kalau saya perhatikan sih di pintu sambungan antara kereta penumpang dengan kereta makan ada sedikit tonjolan di ruang pintunya teman-teman. Yang mana ini yang saya perhatikan sih cukup rawan untuk tersandung ya. Jadi kalau kalian ingin melangkah ke persambungan kereta keluar dari kereta makan ini, patut diperhatikan nih, hati-hati kesandung nih. Apalagi kalian kalau lagi bawa teh panas atau kopi panas, aduh. Hati-hati ya, ini rawan ini. Biasanya kalau yang saya temui di kereta makan Yugen, kayaknya agak landai ke bawah set gitu dari dari pintunya sini set gitu. Ini ada cowakan kayak gini. Waduh. Hati-hati ya. Suka untuk kereta makan versi modifikasi dari Balayasa Tegal ini. Interiornya benar-benar mirip banget seperti kereta makan New Generation yang stainless steel. Cuman memang ada beberapa perbedaan di mana tombol untuk dari persambungannya ada salah satu yang masih menggunakan engsel dan tidak menggunakan tombol. Tapi untuk masuk ke dalam kereta makannya sendiri semuanya sudah menggunakan tombol. Tapi ada satu yang saya notice bahwa tombolnya ini hanya berfungsi untuk membuka pintunya saja, tidak untuk menutup pintunya juga teman-teman. Ini agak gimana gitu ya. Sedangkan di kereta makan yang New Generation Stainless Steel itu dia bisa dua fungsi ya, bisa membuka juga dan bisa menutup juga. Tapi ini hanya membuka saja. Selebihnya untuk menutup pintunya itu dilakukan secara otomatis, mungkin dalam hitungan 10 atau 12 detik baru bisa nutup lagi. Menurut saya sih ya cukup oke untuk modifikasi yang dilakukan dari Balayasa Tegal ini. Berawal dari kereta kelas bisnis menjadi kereta makan yang sudah se-fancy ini, vibes-nya sudah seperti restoran berjalan dan vibe-nya sudah seperti di kereta makan stainless steel New Generation terbaru. Ini benar-benar gokil sih. Sekarang saya sudah keluar dari kereta makan KA Cakrabuana dan sekarang pukul 15:58, 2 menit lagi akan berangkat dari stasiun Cirebon menuju tujuan akhirnya stasiun Gambir. Bagi Purwojaya yang masih di luar kereta kami persilahkan untuk segera naik. Segitu dulu teman-teman review yang mungkin saya bisa sampaikan di kereta makan terbarunya kereta api Cakrabuana. Semoga nanti kalian yang mungkin mau naik kereta api Cakrabuana di libur sekolah ini bisa semakin nyaman makan di kereta makannya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat sore dari kota Cirebon di stasiun Cirebon Kejaksaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!